told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why. Film diawali dengan seorang wanita bernama Jayong tiba-tiba terbangun di tengah malam karena mendengar suara sesuatu. Dia pun memberanikan diri untuk mencari tahu asal suara itu, dan ternyata di tengah rasa takut, Jayong pun melangkah keluar dari kamarnya, memastikan apakah sosok wanita tadi adalah kakaknya. Sosok itu tiba-tiba hilang entah kemana, dan saat menengok ke bawah, dia menemukan sebuah boneka tergeletak di lantai. Tapi saat akan mengambilnya, tiba-tiba ternyata itu hanyalah mimpi buruk. Akan tetapi, jari-jari di tangannya meninggalkan noda darah seolah mengalami apa yang terjadi dalam mimpi itu. Sang adik yang khawatir bertanya apa yang terjadi, dan Jayong berkata jika dirinya tak sengaja menggaruk lehernya ketika sedang tidur semalam. Jayong kemudian ke meja laptopnya, memperhatikan foto bersama kakaknya waktu kecil. Hingga tak lama, temannya menghubunginya karena akan membicarakan suatu hal. Sempat dipertanyakan luka di lehernya, dan Jayong mengatakan hal yang sama dengan sebelumnya. Giho lalu menunjukkan mereka video konten horor tentang ritual pemanggilan arwah yang dilakukan oleh teman di sekolahnya. Sekilas video itu terlihat nyata, tapi Giho tak peduli nyata atau tidaknya. Melalui video itu, Giho jadi punya ide untuk mengikuti kontes upload YouTube berhadiah senilai 50 juta won. Sebuah link ritual pemanggilan arwah dari seorang subscriber memunculkan ide konten menarik. Giho berpikir dengan ditambahnya sedikit cerita menarik, dia bisa membuat film dokumenter settingan yang dibuat senyata mungkin dengan menciptakan sensasi menegangkan. Teman-temannya pun setuju membuat konten tersebut. Bahkan Yeon berharap ritual pemanggilan arwah itu benar adanya agar dia bisa menemui neneknya yang sudah meninggal. Tapi masalahnya mereka kurang satu orang lagi untuk melakukan ritual tersebut. Ritual itu harus dilakukan 6 orang dan mereka hanya ada 5 orang. Giho sempat berencana untuk mencari orang yang gampang dirundung, tapi Jayong lalu berbicara dengan Seowo dan untungnya dia mau ikut bersama mereka. Giho lalu meminta mereka untuk mendownload sebuah aplikasi agar mereka semua mengerti tentang ritual itu dan memastikan mereka untuk memakai baju sekolah sesuai tema cerita yang telah disepakati. 오케이, 그러면 멤버 다 꾸려졌으니까 내일 모레가 토요일이니까 그때 한번 모여. Singkatnya, mereka pun berkumpul memakai seragam sekolah dan sebelum pergi ke lokasi tujuan, mereka sempat mengabadikan momen dengan berfoto. Tapi ketika melihat ke arah cermin, Jayong mendapati sosok dalam mimpinya rupanya mengikuti dirinya. Mereka pun akhirnya tiba sesuai link lokasi ritual yang didapat oleh Giho. Dikarenakan baru ke tempat ini, mereka sempat dibuat bingung dengan lokasi yang menunjukkan sebuah gedung tua dengan kondisi yang sangat menyeramkan. Terlebih lokasi ini dulunya merupakan tempat menyimpan mayat. Suasana seram di dalam gedung membuat bulu hidung mereka merinding, terlebih menemukan lambang pentagram yang digunakan dalam video horor yang mereka tonton beberapa waktu lalu. Mereka lalu meneruskan perjalanan menelusuri gedung ini hingga menemukan sebuah ruangan yang mengeluarkan bau busuk menyengat sampai Yeon tak sanggup mencium aroma tersebut. Sempat membuat sebagian dari mereka ragu untuk masuk. Tapi karena sudah terlanjur jauh-jauh datang ke tempat ini, mereka pun akhirnya memberanikan diri untuk masuk.
Di dalam ruangan itu, Giho menemukan peralatan bekas pembuat konten sebelumnya. Dia yang sempat menduga jika konten sebelumnya palsu ternyata nyata. Kolam air dan tiang dalam konten tersebut ternyata benar-benar ada di ruangan ini. Sedangkan rumor mengatakan pada zaman penjajahan Jepang, ruangan ini adalah waduk pengolahan air. Jadi berbagai hantu air diyakini berkumpul di sini melalui saluran pembuangan, menjebak para arwah yang tersisa di dalam kolam air hitam ini. Meski sempat terjadi perselisihan antara Giho dengan Miyong yang tak percaya dengan cerita tersebut, namun Dongjun berhasil menenangkan suasana dan kemudian mereka memasang peralatan untuk membuat konten sesuai dengan rencana. Setelah persiapan selesai, Giho memulai video dengan melukai dirinya sendiri, mencampurkan darah dengan shovel yang ia yakini bisa memanggil arwah, membuat teman-temannya panik, tapi ternyata dia menggunakan darah palsu. Kemudian dia menyiramkan cairan itu dan membuat pola pentagram. 이거는 내가 이제 머리숱 대략 된 것 같으니까 딴 거 준비하죠. Setelah itu, mereka berencana menulis pertanyaan asal karena ini adalah konten settingan. Tapi tiba-tiba Jayong mengajak teman-temannya untuk mencoba ritual betulan. Perkataan itu pun membuat mereka ragu karena takut terjadi hal buruk. Tapi tiba-tiba Seowo mengajukan diri menjadi orang yang menjadi media atau wadah ritual, membuat satu persatu dari mereka yang ragu pun akhirnya setuju setelah Seowo bersedia melakukan hal itu. Namun tiba-tiba Jayong melukai telapak tangannya, mencampurkan darah ke lambang pentagram itu hingga membuat adik dan teman-temannya panik. Jayong berkata bahwa ini harus dilakukan. Giho kemudian membagikan selembar kertas dan masing-masing dari mereka pun langsung menulis pertanyaan betulan. Tak ingin adiknya merasa takut, Jayong menyarankannya agar sebaiknya tidak melakukan ini. Tapi sang adik mengaku ingin melakukannya. Jayong lalu memberikan gelang kaki pada adiknya dan Seowo pun sangat senang mendapat hadiah pertama dari kakaknya. Setelah itu, mereka masing-masing mengambil air menggunakan mangkuk dari kolam lalu duduk melingkar di tepian bintang. Dan orang yang akan dirasuki berdiri di tengah bintang dalam keadaan wajah tertutup. Masing-masing orang yang duduk lalu menyalakan lilin dan menaruh kertas pertanyaan mengambang di atas air. Kemudian Seowo merendam kakinya di dalam kolam air arwah dan ritual pun dimulai. 열었습니다. 들어오세요. Dirasa ritualnya gagal, tapi tiba-tiba Seowo meringis dan di atas kepalanya muncul gelembung yang hanya bisa dilihat oleh Jayong. Tanpa diduga, ritual mereka ternyata berhasil dan hal ini membuat Dongjun ketakutan akan suatu hal buruk yang mungkin akan terjadi. Lengan Seowo lalu menunjuk ke arah satu persatu dari mereka, menjawab setiap pertanyaan yang ditulis oleh mereka. Setelah itu, Seowo yang kerasukan menghitung satu persatu mereka yang dimulai dari angka 662 hingga 666 dan berakhir di Jayong. Namun anehnya, gelang di kaki Seowo seolah menahan tubuhnya keluar dari air dan tiba-tiba mengeluarkan cairan hitam, diikuti oleh padamnya lampu dan lilin. Dan apa yang dilakukan oleh Seowo sama persis dengan sosok yang dilakukan di mimpi Jayong. Berjalan berputar seolah tertahan gelang kaki, dan karena ketakutan mereka akhirnya mengeluarkan Seowo dari dalam kolam itu.
Sewo pun tak sadarkan diri meninggalkan tanda di kaki kirinya. Namun tiba-tiba sinyal ponsel mereka hilang saat akan menghubungi bantuan. Tak hanya itu saja, pintu di ruangan itu pun terkunci, sama sekali tak bisa dibuka. Dongjun lalu merusak gagang pintunya, tapi ternyata itu hanyalah hiasan. Mereka semua pun panik terjebak di dalam tempat ini, sementara Miyong yang terdiam setelah tahu jawaban pertanyaan dirinya, tiba-tiba mendengar suara dan saat menengok ke atas, tiba-tiba namun itu rupanya hanya bisa dilihat oleh dirinya sendiri. Teman-temannya pun kebingungan mendapati Miyong bertingkah aneh hingga tiba-tiba di saat itulah sinyal ponsel sempat tersambung, namun saat akan menghubungi polisi, tiba-tiba hilang lagi dan Miyong kembali bertingkah aneh. Dongjun lalu mendekatinya, memastikan keadaannya, tapi tiba-tiba Miyong berlari dan membenturkan kepalanya tanpa henti ke pintu, hingga mengeluarkan darah, membuat mereka semakin panik. Miyong lalu berjalan, mengambil tongkat baseball yang telah rusak, sembari meminta teman-temannya bergegas pergi dari tempat ini dan berkata Sewo harus dihabisi. Dan teman-temannya langsung berusaha menahannya. Miyong berkata jika Sewo bukanlah adik kandung Jayong, tapi tiba-tiba Giho yang tersadar pun panik mengetahui temannya meninggal, dan di saat itulah Jayong kembali melihat sosok yang sama di dekat teman-temannya. Giho mengaku tak ingat apa-apa dan ia tidak berniat untuk menghabisi Miyong. Tapi mengetahui pertanyaan Miyong, Dongjun meyakini bahwa Giho punya niat menghabisinya. Giho rupanya sering meminta Miyong untuk memberi contekan soal ujian padanya. Dia mengancam akan menyebar rekaman video tentang hubungan sesama antara Miyong dengan wali kelasnya. Sampai di suatu hari, Miyong tak tahan terus diperas, akhirnya mengancam balik Giho dengan akan menyebar akun stalker Giho. Giho mengakui hanya ingat ketika Miyong akan menyerang Sewo. Mereka lalu memutar ulang rekaman saat kejadian untuk memastikannya, tapi Giho meyakini jika itu bukanlah dirinya. Dia menyerang dalam keadaan kakinya pincang, padahal dia baik-baik saja. Giho pun berusaha membuktikan pada mereka, tapi tiba-tiba lampu pun kembali padam bersamaan dengan hilangnya Giho dan hanya meninggalkan bercak darah. Mereka lalu mengikuti jejak itu dan tanpa diduga berakhir di tembok. Tiba-tiba muncul suara menyerupai tetesan air dan setelah mencarinya, ternyata itu berasal dari tetesan darah Giho yang lagi nongkrong di atas tiang sembari memegang pisau. Lampu pun kembali menyala, namun Giho masih belum kembali normal, seolah lagi kerasukan. Jayong pun minta maaf karena telah memaksa untuk melakukan ritual sungguhan ini. Tapi ini bukanlah sepenuhnya kesalahan dirinya, karena mereka semua telah sepakat. Kemudian Jayong mendapati gelembung di atas tubuh adiknya, namun saat didekati, gelembung itu hilang dan tiba-tiba keluar cairan hitam dalam mulut adiknya. Dirasa ada yang salah dalam melakukan ritual. Mereka pun memeriksa rekaman video hingga menemukan hal tak terduga.
Jayong meyakini bahwa mereka telah melanggar aturan karena tiba-tiba menghentikan ritual. Ritual itu harus sampai selesai dan jika ingin dihentikan mereka harus keluar satu persatu sesuai urutan. Setelah mengatakan silahkan keluar, mereka lalu memulai ritual lagi. Meski Myung telah meninggal, tapi setidaknya tubuhnya masih ada. Giho yang masih kerasukan pun terus mengatakan bahwa mereka semua akan mati. 열었습니다. 열었습니다. 들어오세요. Tiba-tiba gelembung kembali muncul di atas tubuh Seowo dan itu hanya bisa dilihat oleh Jayong. Setelah gelembung itu pecah, Seowo kembali kerasukan melakukan hal yang sama dengan sebelumnya dan jawaban pertanyaan yang sama. Namun saat akan mengakhiri ritual ini, tiba-tiba Seowo kerasukan kakak Jayong berkata apakah dia benar-benar ingin mengeluarkan arwah kakaknya dari tubuh Seowo. 자영아, 우리 이거 끝내야 돼. 이따 봐. Meski sempat ragu mengakhiri ritual ini, tapi Jayong akhirnya menuruti perkataan temannya yang percaya bahwa itu bukanlah arwah dari kakaknya. Kemudian mereka keluar sesuai urutan dan karena tak terjadi apa-apa, Jayong meyakini ini telah berakhir. Sinyal ponsel pun kembali terhubung dan Dongjun langsung menelpon polisi untuk meminta bantuan. Tapi tanpa diduga, orang yang berbicara dengannya tahu nama dirinya, membuat Dongjun seketika terdiam hingga tak berani memberitahu Yeon. Dongjun yang sadar jika ritual ini tak bisa diakhiri, tiba-tiba mengungkap perasaannya pada Jayong. 우리 꼭 나가자. Di saat lampu dimatikan, terdengar suara rantai hingga setelah dinyalakan kembali, Dongjun mendapati rantai di tubuh Giho terlepas dan berpindah posisi dalam keadaan tak sadarkan diri. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, mereka pun memutar rekaman video dan ternyata Seowo yang sudah melepas rantai tersebut. Dalam video itu, Giho berjalan ke arah kamera, melukai dirinya sendiri hingga akhirnya tewas. Hal itu membuat Yeon ketakutan menyadari bahwa semua ini belum berakhir, tapi tiba-tiba dia mendengar bisikan dan kemudian inilah yang terjadi. Mereka berdua lantas berusaha menolong Yeon yang ingin bundir di dalam kolam air, dan darah yang tak sengaja netes ke dalam kolam itu tiba-tiba menyadarkan Yeon kembali. Yeon kemudian meminta untuk menghubungi polisi kembali, tapi saat membuka ponselnya, Dongjun mendapati bahwa ramalan Giho menjadi kenyataan. Kontennya ditonton 1000 kali sesuai dengan apa yang ditanyakan. Ramalan Myung juga menjadi nyata bahwa dia tak bisa lepas dari Giho. Yeon lalu menunjukkan ramalan pertanyaan dirinya sembari mengakui jika dia tak keberatan mengetahui teman dekatnya jadian dengan orang yang ia sukai. Tiba-tiba Yeon menodongkan pisau kepada Dongjun. Dia ingin menghabisinya, tapi karena Yeon menyukai Dongjun, dia mau memaafkannya asalkan Jayong mati olehnya. 기억하라. Di saat mereka berdua berusaha menghentikan Yeon dengan merantai tubuhnya, tanpa disengaja mereka malah menemukan pintu rahasia. Di balik pintu itu, rupanya terdapat sebuah lorong yang dipenuhi oleh lembaran menyerupai kertas mantra. Mereka berdua pun menelusuri setiap pintu lorong yang hanya berakhir di ruangan ritual ini. Dongjun menduga jika ruangan ini sengaja dibuat untuk ritual pemanggilan arwah, bukan sebagai tangki pengolahan air.
Dongjun kembali masuk ke lorong dan tak sengaja menemukan selembar kertas mantra bertuliskan setiap ramalan yang terwujud. Ternyata benar-benar akan mengambil nyawa dari orang yang ramalannya terwujud. Tiba-tiba terdengar teriakan Jayong membuat Dongjun kembali dan tanpa diduga kedua temannya sudah meninggal dalam kondisi berbeda. Tapi tiba-tiba tanpa diduga, Jayong tiba-tiba menusuknya dari belakang. Jayong ternyata pernah mengajak teman-temannya melakukan ritual, tapi Dongjun menolak dan akhirnya dia mencoba membuat ritual dengan teman lain dan itu berhasil. 근데 왜 우리야? Ternyata sejak kecil Jayong dan kakaknya suka bermain gelembung sembari mengelilingi baskom berisi air. Hal itu membuat dirinya sangat bahagia bermain dengan kakaknya yang kondisi kakinya tidak baik. Dari situlah awal mula dirinya mengucap janji bahwa dia akan selalu melindungi kakaknya seumur hidupnya. Namun setelah kakaknya tiada, hidup Jayong menjadi sengsara dan kelima temannya dianggap sering mengejek dirinya. Mereka selalu menertawakan dan menyuruh Jayong melupakan kakaknya dengan alasan jika itu adalah cara agar Jayong kembali bahagia. Ternyata kakaknya meninggal terjatuh di toilet akibat kesalahan Jayong yang tak bisa menjaga kakaknya. Hal itulah yang membebani ataupun menyengsarakan Jayong selama ini. Dia merasa bersalah tak bisa menepati janjinya hingga kedua orang tuanya bertengkar, menyalahkan satu sama lain karena tak bisa menjaga kakaknya. Dan pertengkaran itu pun berakhir dengan perpisahan. Sang ayah pun akhirnya menikah lagi dan Seowo bukanlah adik kandungnya. Namun dia tidak menerima kehadiran Seowo karena Jayong sama sekali tak ingin menjadi seorang kakak, melainkan punya kakak yang bisa membahagiakan dirinya sedari kecil. Ritual ini ternyata adalah rencana Jayong karena bisa menghidupkan orang yang mati dengan mengorbankan 5 nyawa dengan syarat menggunakan barang peninggalan orang yang akan dihidupkan kembali. Dan untuk menyempurnakan ritual itu, Jayong tinggal menghabisi 1 nyawa lagi yaitu Dongjun. Dongjun pun berusaha melepas gelang di kaki Seowo karena dia sadar apa yang dilakukan Jayong itu salah. Setelah Dongjun meninggal, Seowo tersadar kembali dan dia bingung dengan apa yang terjadi. Seowo sangat ketakutan, tapi karena gelang peninggalan kakaknya terlepas, dia pun harus memasangnya kembali meski dengan cara paksa. Tubuh Seowo pun tak bisa bergerak dan Jayong lantas menjalankan ritual dengan mengorbankan adik dan teman-temannya. Namun tanpa disengaja, dia menemukan kertas pertanyaan Seowo yang mengakui bahwa dia benar-benar menyayangi Jayong. Tapi hal itu tidaklah merubah apapun. Jayong pun akhirnya memulai ritual pemanggilan arwah lagi. Setelah arwah kakaknya kembali masuk ke tubuh Seowo, dia memohon agar dipindahkan selamanya ke dalam tubuh Seowo. Tiba-tiba gelembung kembali muncul diikuti oleh berdirinya Seowo yang kembali sadar tapi sama sekali tak mengenal siapa Jayong. Jayong pun berusaha menyadarkannya dan meminta maaf, mengakui kesalahannya di masa lalu. Ritualnya pun ternyata berhasil dan Jayong berusaha meyakinkan bahwa kakaknya masih hidup. Tapi saat akan membawanya pergi, tiba-tiba mata kakaknya menghitam dan tanpa diduga arwah teman-temannya masuk ke dalam tubuh Seowo. Mereka bertanya alasan Jayong melakukan ini, membuat Jayong panik dan berusaha melepas gelang di kaki Seowo. Tapi tiba-tiba teman-temannya berkata bahwa sekarang adalah giliran Jayong untuk mati.
Mimpi buruk yang dialaminya pun menjadi kenyataan. Sosok yang ada di hadapannya bukanlah kakaknya, melainkan sosok iblis dari neraka. Tipu daya iblis telah mengelabui Jaeyoung yang sangat ingin menghidupkan kakaknya kembali, dan kini iblis itu memastikan bahwa Jaeyoung akan dibawa ke neraka. Jaeyoung pun akhirnya tak sadarkan diri, menyadari telah ditipu oleh iblis. Sementara jiwa sang adik terjebak di dunia lain dan tubuhnya menjadi wadah dari iblis tersebut. Film pun diakhiri dengan video penyampaian keinginan masing-masing dari mereka. Giho ingin membuktikan kebenaran ritual pemanggilan arwah dan bermimpi menjadi seorang YouTuber terkenal. Miyeon ingin masuk universitas di kota Seoul. Dongjun yang suka bermain baseball ingin menjadi atlet baseball. Yeon ingin bertanya masalah percintaan. Sementara Jaeyoung ingin hidup bahagia bersama keluarganya, dan sang adik yaitu Seowo hanya ingin kakaknya bahagia. Sungguh ending yang sangat mengharukan. Kebaikan seseorang tak pernah baik di depan orang yang sudah gelap mata. Jadi itulah alur cerita film berjudul The Ghost Game tahun 2025 ini. Semoga kalian mengerti dengan apa yang disampaikan, dan sampai ketemu di video selanjutnya.